Tahun 1996 adalah tahun yang berat bagi Jihan. Di usianya yang menginjak 30 tahun, rumah besarnya yang bergaya kolonial di pinggiran kota terasa semakin sunyi. Di luar, pohon-pohon mangga yang rimbun menaungi halaman, menciptakan bayangan panjang yang seolah merayap masuk ke dalam ruang tamu melalui jendela kaca nako. Jihan duduk terdiam di kursi rotan. Tangannya mengelus perutnya yang terasa kosong. Untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, ia baru saja kehilangan calon buah hatinya. Restu, suaminya yang bekerja di kantor dinas kehutanan, selalu mencoba menjadi pilar yang kokoh. Namun, Jihan bisa melihat guratan lelah dan kecewa di wajah pria itu setiap kali mereka pulang dari dokter kandungan. Penjelasan medis selalu sama, semuanya normal. Tidak ada kelainan pada rahim Jihan dan tidak ada masalah pada kesehatan Restu. Namun, setiap kali usia kandungan memasuki bulan ketiga, Jihan selalu bermimpi melihat seekor ular hitam besar melilit perutnya. Dan keesokan harinya, ia akan terbangun di dalam genangan darah. Pagi itu, udara terasa lembab karena sisa hujan semalam. Jihan memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional guna mencari kesibukan. Ia mengenakan blus sederhana dan kain batik, mencoba menyamar di tengah keramaian pasar agar tak perlu menjawab pertanyaan basa-basi dari tetangga tentang kapan akan menimang bayi. Bau rempah, sayuran segar, dan amis ikan memenuhi udara. Saat Jihan sedang memilih sayuran di pojok pasar yang agak redup, langkahnya tiba-tiba terhenti. Seorang wanita tua dengan punggung yang sudah sangat membungkuk berdiri tepat di depannya. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua. Wajahnya penuh kerutan sedalam parit, namun matanya bersinar tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Jihan. "Nak, darahmu bukan mengalir untuk hidup, tapi dihisap oleh dendam." Suara nenek itu serak, nyaris seperti gesekan daun kering. Jihan tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menghindar, namun nenek itu memegang pergelangan tangannya dengan tenaga yang tak disangka-sangka. Dingin, tangan itu terasa sedingin es di tengah teriknya matahari pagi. Pergilah ke arah matahari terbenam. Cari seseorang yang bisa melihat dalam gelap. Ada kabut hitam yang sengaja ditiupkan ke rahimmu. Jika tidak segera kau usir, bukan hanya janinmu yang hilang, tapi nyawamu juga akan ikut redup, bisik nenek itu lagi. Jihan merasa bulu kuduknya berdiri. Apa maksud nenek?
Saya tidak mengerti. Nenek itu mendekatkan wajahnya. Aroma kemenyan samar tercium dari nafasnya. Ada hati yang terbakar cemburu di masa lalu suamimu. Wanita itu tak ingin melihatmu memiliki akar di rumah ini. Segeralah kau berobat ke orang pintar sebelum ular itu menelan jantungmu. Tanpa menunggu jawaban, nenek itu melepaskan pegangannya dan berjalan cepat menghilang di balik kerumunan kuli panggul. Jihan berdiri mematung di tengah pasar. Kakinya terasa lemas. Kata-kata masa lalu suaminya terngiang-ngiang seperti lonceng kematian. Selama ini ia percaya Restu adalah pria yang bersih. Namun mungkinkah ada rahasia di masa lalu pria itu yang kini mengejarnya dalam bentuk kutukan? Sesampainya di rumah, Jihan hanya terduduk lesu di dapur. Ia tidak memasak. Ia hanya menatap kompor minyak tanahnya dengan pandangan kosong. Pikirannya langsung melayang pada sosok Gina, mantan kekasih Restu yang pernah ia dengar namanya sekali atau dua kali dari teman-teman lama suaminya. Katanya, Gina sangat terpukul saat Restu memilih menikahi Jihan, wanita yang baru dikenalnya melalui perjodohan keluarga. Apakah mungkin cinta bisa berubah menjadi racun semematikan ini? Malam itu, ketika Restu pulang dan mencoba memeluknya, Jihan merasa ada jarak yang tak terlihat. Ia merasa rumah mereka tak lagi aman. Ada mata yang mengawasi dari kegelapan di sudut plafon, dan ada janji yang belum selesai yang kini menuntut tumbal. Malam di tahun itu selalu terasa lebih pekat. Suara jangkrik di luar rumah terdengar seperti nyanyian yang monoton, mengiringi kegelisahan Jihan yang tak kunjung reda. Di ruang tengah, lampu bohlam berwarna kuning remang-remang menciptakan bayangan panjang di dinding. Restu duduk di meja makan, menyesap kopi hitamnya sambil membaca koran sore. Namun Jihan tahu pikiran suaminya tidak benar-benar ada di sana. Jihan mendekat. Tangannya gemetar saat meletakkan sepiring singkong rebus di atas meja. Ia memutuskan untuk membuka kotak Pandora yang selama ini tersimpan rapat. "Mas," panggil Jihan pelan. "Apa kau masih ingat dengan Gina?" Gerakan tangan Restu yang hendak membalik halaman koran terhenti seketika. Suasana ruangan mendadak terasa lebih dingin, seolah-olah suhu udara turun beberapa derajat hanya karena nama itu diucapkan. Restu meletakkan korannya. Wajahnya tampak tegang, namun ia berusaha tetap tenang. "Kenapa tiba-tiba bertanya soal dia, Jihan?" "Itu cerita lama, sebelum aku mengenalmu," jawab Restu dengan nada suara yang datar, meski matanya menghindari tatapan mata istrinya.
Jihan menceritakan kejadian di pasar tadi pagi tentang nenek misterius yang memberinya peringatan tentang kabut hitam di rahimnya dan tentang dendam dari masa lalu. Restu terdiam cukup lama. Ia menghela nafas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kayu jati yang berderit. Restu akhirnya bercerita bahwa Gina adalah wanita yang sangat terobsesi padanya. Ketika orang tua Restu tidak merestui hubungan mereka karena tabiat Gina yang dianggap terlalu gelap dan pemarah. Gina bersumpah bahwa jika ia tidak bisa memiliki Restu, maka tidak akan ada wanita lain yang bisa memberikan keturunan bagi pria itu. Namun di saat itu, Restu hanya menganggapnya sebagai gertakan orang yang sedang patah hati. Malam itu, setelah pembicaraan tersebut, Jihan tak bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, ia merasa seolah-olah ada tangan-tangan yang tak terlihat mencengkram perutnya. Ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin bercucuran. Di sudut kamar, ia seperti melihat bayangan wanita berdiri diam dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Bayangan itu menghilang saat Jihan menyalakan lampu minyak di samping tempat tidur. Keesokan harinya, Jihan membulatkan tekad. Tanpa memberitahu Restu, ia mencari informasi tentang keberadaan orang pintar yang disarankan oleh nenek di pasar. Berdasarkan petunjuk dari seorang penjual jamu langganannya, ada seorang pria tua bernama Mbah Darmo yang tinggal di pinggiran desa, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi pohon-pohon bambu. Jihan menempuh perjalanan menggunakan delman dan berjalan kaki melewati pematang sawah yang becek. Rumah Mbah Darmo tampak sangat sederhana, namun memiliki aura yang sangat tenang. Di teras rumah itu banyak tergantung akar-akar kering dan botol-botol berisi air bening. Mbah Darmo menyambut Jihan seolah-olah ia sudah tahu bahwa wanita itu akan datang. Pria tua itu tidak meminta Jihan bercerita. Ia hanya meminta Jihan duduk di atas tikar pandan, lalu meletakkan sebuah baskom berisi air bunga di depan mereka. Ada jarum-jarum halus yang tidak kasat mata. Di dalam darahmu, nak, ujar Mbah Darmo sambil menatap permukaan air yang tiba-tiba beriak meski tidak ada angin. Ini bukan penyakit lahir. Ini kiriman dari hati yang busuk. Mbah Darmo mengambil sebutir telur ayam kampung dan mulai mengusapkannya ke perut Jihan sambil merapal doa-doa dalam bahasa yang tidak Jihan mengerti, namun terdengar sangat berwibawa. Jihan merasakan sensasi panas yang menjalar di perutnya, seolah-olah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari dalam sana.
Setelah beberapa saat, Mbah Darmo memecahkan telur tersebut ke dalam baskom. Jihan terkejut saat melihat isi telur itu bukan lagi kuning dan putih telur, melainkan gumpalan rambut hitam pendek, potongan paku berkarat, dan cairan berwarna merah kehitaman yang baunya sangat busuk. Wanita bernama Gina itu telah mengikat jiwamu dengan janji setan, kata Mbah Darmo dengan raut wajah serius. Dia menggunakan foto suamimu dan pakaian dalammu yang dulu pernah hilang untuk menanam santet ini. Selama benda itu tidak dimusnahkan, rahimmu akan selalu menjadi kuburan bagi anak-anakmu. Jihan menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat tak berdaya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Darmo memberikan sebuah bungkusan kecil berisi garam kasar dan bunga-bunga kering yang telah didoakan. Taburkan ini di sekeliling rumahmu. Malam ini, tepat saat jam 12 malam, kau harus ingat, tantangan terberat bukan pada garam ini, melainkan saat si pengirim merasa serangannya berbalik. Dia akan datang dengan wujud aslinya. Jihan pulang dengan perasaan campur aduk, antara takut dan lega. Namun, ia tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di kejauhan, langit mulai berubah jingga keunguan, menandakan malam yang penuh ujian akan segera tiba. Malam itu, suasana di kediaman Jihan dan Restu terasa mencekam. Angin bertiup kencang, menggoyahkan dahan-dahan pohon mangga, hingga suaranya terdengar seperti kuku yang mencakar dinding rumah. Restu yang akhirnya diberi tahu Jihan tentang pertemuannya dengan Mbah Darmo, memilih untuk tetap terjaga. Meski awalnya ia ragu melihat isi telur yang mengerikan tadi siang, membuatnya sadar bahwa nyawa istrinya sedang terancam oleh sesuatu yang tak masuk akal. Tepat pukul 12 malam, Jihan berdiri di ambang pintu belakang. Tangannya yang gemetar menggenggam sebungkus garam dan bunga kering dari Mbah Darmo. Dengan bibir yang tak henti merapalkan doa, ia mulai menaburkan garam tersebut di sekeliling pondasi rumah, membentuk garis pelindung yang tak terlihat. Baru saja Jihan menyelesaikan putaran terakhir di teras depan, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah dapur. Suaranya seperti piring pecah yang dihantam dengan keras. Jihan berlari masuk, menemukan Restu sedang berdiri terpaku menatap lantai. Di sana, di tengah ruangan, muncul cairan hitam kental yang keluar dari celah ubin, mengeluarkan aroma bangkai yang sangat menyengat. Tiba-tiba, pintu depan rumah digedor dengan kekuatan yang luar biasa. "Restu, buka pintunya. Aku tahu kau di dalam,"
Suara itu melengking tinggi, penuh dengan amarah dan penderitaan. Itu suara Gina, namun terdengar jauh lebih parau dan mengerikan dari suara manusia normal. Restu memegang bahu Jihan, mencoba untuk melindunginya. "Jangan dibuka, abaikan saja dia," bisiknya dengan wajah pucat. Namun, gangguan tidak berhenti di situ saja. Suara tawa cekikikan terdengar dari atas plafon rumah. Lampu bohlam di ruang tengah berkedip-kedip cepat sebelum akhirnya pecah, meninggalkan mereka di dalam kegelapan total. Dalam keremangan cahaya bulan yang menembus jendela, Jihan melihat sosok wanita berdiri di luar kaca jendela Nako. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala, dan tangannya yang berkuku panjang menggaruk kaca dengan suara yang menyayat hati. Itu adalah Gina, namun dalam wujud yang telah dirasuki kebencian. Ia tak lagi tampak seperti manusia yang cantik. Kulitnya terlihat melepuh, seolah terbakar oleh doa-doa yang dipanjatkan Jihan. "Kau mengambil milikku, Jihan. Kau mengambil masa depanku," teriak Gina dari luar. "Jika aku tak bisa memiliki anak dari Restu, maka rahimmu harus menjadi tanah gersang untuk selamanya." Tiba-tiba Jihan merasakan perutnya kembali melilit hebat. Ia terjatuh di lantai, merintih kesakitan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menarik nyawanya keluar dari tubuhnya. Namun, di tengah rasa sakit itu, Jihan teringat pesan Mbah Darmo. Tantangan terberat adalah saat si pengirim merasa serangannya berbalik. "Mas, ambilkan air yang diberikan Mbah Darmo di meja," seru Jihan di sela-sela rintihannya. Restu dengan sigap mengambil botol berisi air yang telah didoakan. Saat ia menyiramkan air itu ke arah bayangan Gina yang mencoba menembus pintu, terdengar teriakan melengking yang memekakkan telinga. Asap putih mengepul dari tempat air itu mendarat. Jihan memaksakan diri untuk duduk tegak. Ia tidak lagi merasa takut. Rasa cintanya pada calon buah hati yang selama ini ia impikan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ia menatap ke arah pintu dan berkata dengan suara tegas, "Aku tak pernah merebut apapun darimu, Gina. Pergilah dengan damai dan lepaskan kebencianmu. Cinta tidak bisa dipaksakan dengan cara kotormu ini." Mendengar ucapan Jihan, sosok di luar rumah itu meronta-ronta. Angin besar tiba-tiba masuk ke dalam rumah meskipun semua jendela tertutup, menerbangkan benda-benda ringan. Namun garis garam yang ditaburkan Jihan mulai memancarkan cahaya redup kebiruan. Lingkaran pelindung itu telah bekerja. Perlahan-lahan teriakan Gina memudar menjadi isak tangis yang pilu. Bayangan hitam yang menyelimuti rumah itu
mulai menipis. Cahaya lampu yang tadinya mati tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. Bau busuk yang tadi memenuhi ruangan perlahan berganti dengan aroma melati yang lembut. Keadaan mendadak sunyi. Di luar, hujan turun dengan sangat lebat. Seolah-olah langit sedang mencuci bersih sisa-sisa ilmu hitam yang baru saja meledak di sana. Jihan jatuh pingsan di pelukan Restu. Namun kali ini nafasnya terasa tenang dan teratur. Beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit rahimnya seakan telah diangkat oleh tangan yang gaib. Pagi setelah malam yang mencekam itu, suasana di rumah Jihan terasa sangat berbeda. Matahari terbit dengan cahaya yang lebih terang, menyelinap di antara celah-celah jendela Nako dan menerangi lantai yang kini telah bersih dari cairan hitam misterius. Bau busuk bangkai telah hilang sepenuhnya, berganti dengan aroma tanah basah yang segar setelah diguyur hujan lebat semalam. Jihan terbangun di tempat tidurnya dengan perasaan yang sangat ringan. Tidak ada lagi rasa mual yang aneh atau sensasi dingin yang biasanya menggelayuti perutnya. Restu duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Wajah suaminya tampak jauh lebih tenang, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul telah luruh. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari desa tetangga, tempat Gina tinggal. Konon, pada malam badai itu, rumah Gina terbakar secara misterius, tanpa sebab yang jelas. Gina ditemukan selamat, namun ia kehilangan ingatan dan menjadi linglung. Ia tidak lagi memiliki amarah atau kebencian. Ia hanya diam dan menatap kosong, seolah jiwanya telah dikosongkan dari segala kegelapan yang selama ini ia pelihara. Mendengar hal itu, Jihan tak merasa dendam. Ia justru mendoakan agar wanita itu menemukan kedamaian yang selama ini tidak ia miliki. 1 bulan berlalu, kehidupan kembali normal, namun ada sesuatu yang berbeda pada diri Jihan. Wajahnya tampak lebih berseri. Di suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan nasi uduk untuk Restu, Jihan merasakan firasat yang sangat kuat. Ia segera melakukan pemeriksaan sederhana yang biasa dilakukan wanita pada masa itu. Hasilnya membuat air mata Jihan tumpah. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ia hamil lagi. Namun berbeda dari kehamilan-kehamilan sebelumnya, kali ini tak ada lagi mimpi buruk tentang ular hitam. Tidak ada lagi perasaan diawasi dari kegelapan. Sebaliknya, setiap kali Jihan memejamkan mata, ia merasa seolah-olah sedang berada di sebuah taman bunga
yang sangat luas dan tenang. Restu menangis saat mendengar kabar itu. Ia berjanji akan menjaga Jihan dengan segenap jiwanya. Mereka kembali mengunjungi rumah Mbah Darmo untuk berterima kasih. Pria tua itu hanya tersenyum bijak sambil menghisap rokok kelobotnya. Pagar yang paling kuat bukan hanya garam atau doa dariku, nak, ujar Mbah Darmo lembut. Pagar yang paling kuat adalah keikhlasanmu dan kekuatan cinta kalian berdua. Sekarang rahimmu sudah bersih. Jagalah titipan Tuhan ini dengan penuh kasih sayang. 9 bulan kemudian, di sebuah pagi yang tenang, di tahun 1997, suara tangis bayi memecah kesunyian rumah besar itu. Jihan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka memberinya nama Fajar sebagai simbol berakhirnya malam panjang yang penuh kegelapan di dalam hidup mereka. Jihan menggendong bayi itu di teras depan, di tempat yang dulu pernah ia taburi garam pelindung. Kini tempat itu dipenuhi dengan tawa dan harapan. Restu berdiri di sampingnya, merangkul bahu istrinya sambil menatap masa depan yang cerah. Kutukan itu telah patah, digantikan oleh berkah yang tak terhingga. Mereka sadar bahwa kegelapan mungkin saja ada, tetapi ia tak akan pernah bisa menang selama cahaya cinta dan iman tetap menyala di dalam hati. Keluarga kecil itu kini hidup bahagia, meninggalkan semua misteri masa lalu di belakang mereka, terkubur bersama debu-debu tahun 90-an yang mulai memudar.